Ikhwan Fiddin dan pemirsa di seluruh jagat dunia maya rahimakumullah. Setelah saya membahas mengenai status hukum sholat tasbih dan kaifiahnya pada video pertama dan kedua, maka insya Allah pada kali ini saya akan membahas mengenai fadilah sholat tasbih. Lantas bagaimana fadilah sholat tasbih itu? Berdasarkan beberapa hadis yang saya baca sebagai pembanding dari hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Ikrimah, saya membaca beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat At-Tabrani dari Mujahid dari Ibnu Umar. Kemudian saya membaca juga hadis riwayat Al-Hakim dari Nafi dari Ibnu Umar dari Ja'far bin Abi Thalib. Saya tidak menemukan fadilah sholat tasbih kecuali diampuni berbagai macam dosa, atau katakanlah seluruh dosa, baik yang lampau maupun yang akan datang, yang lama maupun yang baru, disengaja maupun tidak disengaja, besar maupun kecil, lahir maupun tersembunyi. Saya tidak menemukan fadilah sholat tasbih kecuali itu. Akan tetapi mengingat di dalam sholat tasbih itu dibacakan berbagai bacaan-bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, bahkan hauqalah. Jika kita merujuk kepada hadis-hadis mengenai fadilah bacaan-bacaan tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya fadilah sholat tasbih itu banyak dan bervariasi. Di antaranya fadilah sholat tasbih itu akan diampuni, yang pertama akan diampuni dosa kita meskipun dosa kita banyak, lebih banyak dari buih di lautan. Seperti hadis riwayat Ahmad dan Hakim dari Abdullah ibnu Umar, yaitu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah illa kuffirat anhu dunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahr. Bahwasannya tidak sekali-kali seseorang membaca la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah kecuali akan diampuni dosa-dosanya meskipun lebih banyak dari buih di lautan. Kemudian yang kedua, fadilah sholat tasbih itu akan mendapatkan 1000 kebaikan dan akan dihapuskan 1000 kesalahan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu hadis An Sa'ad bin Waqqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya'jisu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alfa hasanah fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabulahu alfu hasanah au yuhattu anhu alfu khati'ah. Bahwasannya kata Rasulullah SAW, hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah bertanya kepada jamaah atau pada sahabat yang hadir pada satu forum pengajian. Beliau bertanya kepada para sahabat, apakah tidak ada salah satu di antara kalian yang mampu meraih 1000 kebaikan dalam setiap harinya? Kemudian bertanya salah satu teman diskusi Rasulullah dalam forum pengajian itu, bagaimana caranya kami bisa meraih 1000 kebaikan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, caranya adalah membaca tasbih 100 kali, maka akan dituliskan, akan mendapatkan 1000 kebaikan dan akan dihapuskan 1000 kesalahan. Kemudian yang ketiga, fadilah sholat tasbih adalah lebih utama dari memerdekakan 10 orang hamba sahaya dan lebih utama dari berkurban dengan 7 ekor unta. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Syaibah dari Anas bin Malik, yaitu An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halala mi'atan wa sabbaha mi'atan wa kabbara fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tikuha wa sab'i budanatin yanharuha. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca tahlil 100 kali,
membaca tahlil la ilaha illallah 100 kali, kemudian membaca tasbih 100 kali dan takbir 100 kali, maka sesungguhnya pahalanya itu lebih utama, lebih baik dari memerdekakan 10 orang hamba sahaya, dan lebih utama, lebih baik dari berkurban dengan 7 ekor unta. Kemudian fadilah salat tasbih yang keempat adalah akan memberatkan timbangan amal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dari Abi Hurairah, yaitu hadis an Abi Hurairah, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Bahwa kata Rasulullah SAW, ada dua kalimat yang sangat ringan pada lisan dan sangat berat pada timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Kemudian fadilah salat tasbih yang kelima adalah akan dimintakan ampunan oleh penghuni bumi kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terbebas dari penyakit-penyakit yang berat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Qabisah Ibnu Mukharik, yaitu hadis an Qabisah Ibnu Mukharik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Qabisah ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa staghfaralaka, wa ya Qabisah idza shallaital fajra faqul salasan subhanallahil adzim wa bihamdihi tu'afa minal ama wal jadam wal falij. Hadis ini meriwayatkan atau menjelaskan bahwa ada seorang sahabat yang sudah tua renta yang bernama Qabisah Ibnu Mukharik yang datang kepada Rasulullah meminta diajari hal-hal yang bermanfaat baginya. Kemudian Rasulullah menganjurkan kepada Qabisah untuk membaca subhanallahil adzim wa bihamdihi sebanyak 3 kali setiap setelah sholat subuh, maka akan dimintakan ampunan oleh penghuni bumi kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa dan akan terbebas dari penyakit-penyakit berat seperti buta, kusta dan stroke. Demikianlah ikhwan fiddin penjelasan mengenai fadilah salat tasbih. Saya kira fadilah salat tasbih itu masih sangat banyak, akan tetapi saya menyampaikannya sebagian saja. Saya harap ikhwan fiddin bisa memperluas hasanahnya dengan membaca berbagai literatur. Saya harap video ini hanyalah sebatas motivasi saja. Semoga video ini, pembahasan ini bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.